Halo teman-teman, assalamualaikum. Kembali lagi bersama aku Ref Mariska. Dan di video kali ini aku bakal jawabin pertanyaan teman-teman yang menurut aku ini mewakili pertanyaan-pertanyaan banyak teman-teman, terutama untuk pendaftar SPAN PTKIN tahun 2022 yang memerlukan informasi-informasi dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman ini. Oke, nah by the way, untuk pendaftaran SPAN PTKIN ini udah dibuka ya teman-teman, pada tanggal 4 Maret kemarin tahun 2022 ini. Dan teman-teman silahkan daftar SPAN PTKIN nya di link yang telah disediakan di website resminya SPAN PTKIN. Oke, langsung aja kita mulai ke pertanyaan pertama ya teman-teman. Yang mana pertanyaan ini cukup banyak ditanyain, yang mana lulusan tahun berapa sih yang diperbolehkan untuk mendaftar di SPAN PTKIN ini di tahun 2022 ini. Nah, untuk jawabannya ini adalah hanya lulusan tahun 2022 ya teman-teman. Dan di sini sempat aku bahas juga bahwasannya SPAN PTKIN ini hampir sama dengan SNMPTN dan SNPN Politeknik teman-teman. Yang mana kesamaannya itu terdapat pada sistem seleksinya, yang mana itu menggunakan nilai rapot atau tanpa tes atau jalur undangan seperti itu teman-teman. Hampir sama banget SPAN PTKIN ini dengan SNPTN ataupun SNPN Politeknik. Nah, untuk jawabannya adalah teman-teman yang lulusan tahun 2022 saja yang bisa mengikuti SPAN PTKIN tahun 2022. Pertanyaan kedua, yaitu prodi apa saja yang terdapat di SPAN PTKIN, Kak? Nah, untuk program studinya teman-teman, di sini kan nggak mungkin aku jelasin program studi ini ABCDEFG. Untuk lengkapnya dan jelasnya dan juga ini validnya, teman-teman bisa cek aja di websitenya SPAN PTKIN, yaitu di https://spanptkin.ac.id/prodi. Nah, di situ teman-teman bisa melihat prodi-prodi apa saja yang terdapat di SPAN PTKIN tahun 2022. Untuk lulus. Pertanyaan ketiga, Kak, berapa jumlah batasan kuota siswa untuk sekolah di SPAN PTKIN? Jawabannya adalah semua siswa yang ada di sekolah tersebut berhak atau bisa mengikuti SPAN PTKIN, atau sekolahnya bisa memasukkan data-data siswanya saja yang berminat di SPAN PTKIN ini. Nah, biasanya teman-temannya di SPAN PTKIN ini ketika sudah pembukaan atau PDSS itu, pokoknya pendaftaran PDSS itu, sekolah akan menanyakan gitu ya, atau enggak itu siswanya sendiri yang inisiatif untuk melaporkan data-data siswa yang ingin mendaftar di SPAN PTKIN. Nah, biasa kan itu ada teman-teman dikasih konfirmasi bahwa siapa nih di kelas ini yang mau ikut SPAN PTKIN, nanti didata dan kemudian data teman-teman yang ingin mengikuti SPAN PTKIN tersebut dimasukkan atau didaftarkan di PDSS. Kemudian teman-teman untuk pendaftarannya teman-teman membuat akun terlebih dahulu. Kalau tahun ini membuat akun ya teman-teman, bukan seperti tahun kemarin username dan passwordnya dapat dari sekolah, tapi kita membuat akun terlebih dahulu. Kemudian ketika kita dapat username dan password, barulah kita bisa login dan melihat di situ data-data kita yang telah dimasukkan oleh sekolah atau data dari PDSS tersebut. Kemudian baru kita mengisi kolom-kolom yang telah disediakan untuk kita isi untuk melakukan seleksi SPAN PTKIN tahun 2022. Jadi jawabannya adalah semua siswa boleh untuk mengikuti SPAN PTKIN ini. Oke. Pertanyaan keempat, Kak, apakah kita dari jurusan IPS bisa pilih program studi IPA? Nah, ini nih, ini jawabannya ya agak gimana untuk anak IPS ya. Ketentuannya itu gini, untuk anak-anak yang jurusannya itu IPA, itu mereka bisa mengikuti atau memilih program studi dari IPS, keagamaan maupun bahasa untuk anak IPA. Namun untuk anak IPS itu mereka tidak bisa mengikuti program studi untuk anak IPA. Mereka anak IPS hanya bisa memilih program studi keagamaan, bahasa, dan program studinya sendiri IPS. Dan ketentuan yang ketiga yaitu program studi IPS, keagamaan, dan bahasa itu tidak bisa memilih program studi anak IPA. Seperti itu ya teman-teman. Jelasnya ada di sini. Nah, seperti ini ya teman-teman untuk ketentuan pemilihan program studi di SPAN PTKIN tahun 2022. Dan pertanyaan kelima, yaitu kapan pendaftaran KIP kuliah dibuka. Nah, di sini teman-teman, di sini sempat aku jelasin juga, teman-teman bisa lihat yang ada di atas di sini di layar di sisi kanan ini, bahwa di situ aku jelasin jawabannya adalah tergantung kepada PTKIN mana yang teman-teman pilih gitu teman-teman. Karena kalau di sini, kalau di SPAN PTKIN atau teman-teman ke PTKIN, ke UIN, ke IAIN, ke STAIN gitu teman-teman, itu berbeda dengan KIP kuliah yang ada di SNPTN yang ada untuk Kemendikbud. Karena namanya ini yaitu KIP kuliah dari Kemenak teman-teman, berbeda dengan KIP kuliah Kemendikbud yang berkaitan dengan SNPTN kemarin, SBMPTN, SNPN juga berkaitan dengan situ. Ini berbeda teman-teman. Untuk di SPAN PTKIN ini, untuk khusus di PTKIN teman-teman
ketika teman-teman itu dinyatakan lolos terlebih dahulu di UIN-nya atau di Universitas Islamnya, teman-teman barulah boleh mengikuti sistem penyeleksi KIP kuliah dari Kemenak, teman-teman. Dan teman-teman juga harus mantauin website-website dari PTKIN mana yang teman-teman pilih, karena berdasarkan informasi yang didapat, ada salah satu UIN yang mana dia itu menyeleksi KIP kuliah Kemenak itu berbarengan atau bersamaan dengan pendaftaran SPAN PTKIN. Kalau nggak salah itu UIN Malang. Coba deh cek websitenya UIN Malang kapan pembukaan pendaftaran KIP kuliah, teman-teman. Nah, di situ teman-teman tetap pantau aja website UIN mana yang teman-teman ingin pilih, ingin daftar, teman-teman. Jadi di situ teman-teman harus selarasin informasi dari SPAN PTKIN dan informasi dari website resminya UIN mana atau perguruan tinggi Islam mana yang teman-teman pilih. Gitu jawabannya, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan ada di atas ini, klik linknya ada di atas. Pertanyaan selanjutnya yaitu, Kak, nilai siswa yang terdapat koma apakah harus dibulatkan? Nah, untuk di SPAN PTKIN ini adalah jawabannya tidak. Untuk nilai-nilai, misal teman-teman itu punya nilai 83,999, apakah itu perlu dibulatkan? Jawabannya adalah tidak, teman-teman. Jadi berapapun hasil akhir daripada nilai rata-rata tersebut, teman-teman silahkan masukkan saja seluruh angka dari hasil akhir nilai rata-rata tersebut. Gak usah dibulatkan lagi, teman-teman, khusus untuk pendaftaran SPAN PTKIN tahun 2022. Nah, mungkin ini pertanyaan terakhir berkaitan dengan finalisasi. Pertanyaannya adalah, Kak, siswa salah pilih perguruan tinggi atau jurusan, namun statusnya sudah dipinalisasi. Bagaimana solusinya? Jawabannya adalah, mohon maaf, ketika kita sudah melakukan finalisasi atau kalau bahasa di SNPT-nya simpan permanen, itu tidak bisa lagi dirubah, teman-teman. Itu pokoknya nggak bisa lagi kita rubah karena itu sudah finalisasikan atau disimpan permanen. Maka dari itu di sana udah banyak sekali informasi-informasi dan penegasan ulang bahwa kita harus mengecek terlebih dahulu data kita tersebut sebelum kita finalisasi. Karena mengapa? Karena ketika kita sudah memfinalisasi data kita tidak bisa lagi mengubahnya gitu, teman-teman, gitu ya. Jadi teman-teman harus lihat-lihat banget, teman-teman, data teman-teman tersebut apakah sudah memang benar atau perlu diperbaiki. Oke? Mungkin segitu aja Q&A kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jangan lupa jika teman-teman itu terbantu dengan video ini, jangan lupa share kepada teman-teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mengetahui informasi-informasi dari channel ini. Oke, teman-teman, dan jangan lupa juga untuk berbuat baik kepada sesama, karena siapa tahu kelolosan teman-teman itu dikarenakan oleh kebaikan teman-teman. Oke, jangan lupa senyum. Bye bye.